Halo anak-anak B4, selamat pagi, salam Fransiskus Paceyuni. Kembali lagi bersama Bu Elsa di pembelajaran online hari Senin tanggal 21 September tahun 2020. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Pasti tetap ceria dan tetap semangat kan? Nah, untuk kegiatan kita hari ini kita masih belajar dengan tema yang sama, yaitu temanya adalah kebutuhanku. Tetapi subtemanya yang diganti, bukan lagi kebersihan dan kesehatan, tetapi subtemanya adalah keamanan. Subtemanya adalah keamanan dengan topik jenis-jenis bahaya. Nah, sebelum kita mengenal jenis-jenis bahaya, apa sih bahaya itu? Nah, bahaya itu adalah suatu kejadian yang dapat merugikan diri kita sendiri atau merugikan orang lain. Nah, apa sih jenis-jenis bahaya itu? Nah, jenis-jenis bahaya itu terdiri dari 5. Ada bahaya api, bahaya listrik, bahaya air, kemudian bahaya ketinggian, dan bahaya benda-benda tajam. Nah, itu adalah jenis-jenis bahaya. Kalau bahaya api, nah contohnya ya bahayanya api. Bahaya api itu bisa membuat terjadinya kebakaran. Makanya anak-anak di rumah pasti punya kompor semua kan di rumah. Nah, kompor itu kan menghasilkan api. Ketika anak-anak di rumah itu tidak boleh menyalakan kompor sendiri atau tidak boleh bermain korek api, karena api itu sebenarnya bermanfaat, tapi kalau kita salah menggunakannya bisa berbahaya bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Yang kedua ada bahaya air. Air itu memang sangat berguna bagi kita untuk minum, untuk mandi, untuk masak, dan lain sebagainya. Tetapi air juga bisa menjadi bahaya untuk kita. Contohnya ketika anak-anak berenang di kolam renang, kalau tidak diawasi oleh orang tua atau orang yang lebih dewasa dari kita, apalagi kalau anak-anak belum bisa berenang, nah nanti anak-anak itu bisa tenggelam. Makanya bahaya kan kalau tenggelam di dalam air. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahaya listrik. Nah, bahaya listrik ini juga sama, listrik itu juga kita bisa tersetrum, tersengat oleh aliran listrik. Makanya anak-anak itu kalau di rumah tidak boleh mencolokkan jarinya atau benda-benda tajam, benda apa saja ke dalam stop kontak itu. Yang tempat colokan-colokan listrik itu tidak boleh anak-anak memasukkan jari atau memasukkan benda lain ke dalam stop kontak itu, karena bisa tersetrum, bisa bahaya loh ya. Jadi anak-anak di rumah jangan bermain listrik, ya kan? Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah bahaya benda-benda tajam. Nah, bahaya benda-benda tajam itu seperti pisau, gunting, kemudian silet, kemudian jarum, paku. Nah, itu juga benda-benda yang tajam yang berbahaya untuk anak-anak pegang, apalagi kalau tidak berhati-hati. Bahaya ketinggian. Nah, kalau bahaya ketinggian itu misalnya anak-anak rumahnya itu ada lantai 2 tuh, atau anak-anak pergi jalan ke mall, itu anak-anak tuh tidak boleh main-main di pagar, kemudian pegang pagarnya baru lihat-lihat ke bawah atau manjat-manjat pagar. Nah, itu juga bisa berbahaya karena kita bisa terjatuh dari lantai yang tinggi ke lantai yang dasar ke bawah. Itu juga berbahaya oleh anak-anak ya. Makanya anak-anak itu harus selalu berhati-hati sehingga terhindar dari bahaya. Nah, itu dia jenis-jenis bahaya yang ada di sekitar kita. Anak-anak, kita di kegiatan yang pertama ini kita akan belajar menjiplak bentuk benda-benda tajam. Nah, di sini yang pertama ada gunting, yang kedua paku,
dan ketiga adalah pisau. Ini akan kita jiplak. Nanti anak-anak siapkan buku gambar yang besar dan pensil. Di sini Ibu Elsa akan mencontohkan anak-anak bagaimana cara menjiplaknya. Perhatikan ya. Ini guntingnya ditekan. Ibu Elsa di sini mencontohkannya menggunakan spidol ya. Nanti anak-anak di rumah boleh menggunakan spidol seperti ini, boleh. Bisa juga menggunakan pensil. Jangan lupa berhati-hati. Nih. Jadi deh guntingnya, nanti kalau kurang boleh ditambahin. Kemudian ada bulatannya. Kemudian yang kedua kita akan menjiplak bentuk paku. Itu dirapiin dikit-dikit boleh. Kemudian yang pisau. Nah, untuk pisau ini anak-anak kalau di rumah punya pisau roti boleh digunakan, karena pisau roti itu dia tumpul tidak tajam. Kalau menggunakan pisau di dapur yang tajam, anak-anak harus menggunakannya dengan hati-hati ya, supaya tidak terluka tangannya karena pisau. Anak-anak harus berhati-hati ya. Ini anak-anak boleh dibantu oleh mama atau papa di rumah ya. Jangan melakukannya sendiri karena berbahaya. Nah, jadi deh. Nah, setelah anak-anak jiplak seperti ini, anak-anak akan menuliskan namanya. Yang pertama ini nama gunting. Anak-anak tulis di bawahnya gunting. G-U-N-T-I dan N dan G. Gunting. Dan yang kedua ada paku, berarti huruf P, A, K, dan U. Kemudian ada pisau, P, I, S, A, dan U. Pisau, ada gunting, paku, dan pisau. Ini adalah contoh benda-benda tajam ya anak-anak. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih. Di kegiatan yang kedua ini kita akan belajar mengenal sama dan tidak sama. Yang pertama ini adalah simbol sama atau sama dengan, dan yang kedua adalah tidak sama. Sekarang anak-anak buka majalah Diri Sendiri halaman 17. Di situ ada gambar tangan, gambar bibir, gambar kaki, dan ada gambar mulut. Di sini perintahnya anak-anak akan memberi tanda sama dan tidak sama pada kedua gambar tersebut. Nah, contohnya yang pertama.
Di gambar yang pertama itu ada gambar tangan. Coba anak-anak hitung ada berapa gambar tangannya? 1, 2, 3. Kemudian anak-anak tulis angkanya di dalam kotak. Kemudian di sebelahnya lagi ada berapa tangannya? 1, 2. Tulis angka 2 di kotaknya. 3 tangan dan 2 tangan apakah sama? Tidak sama kan? Berarti kita akan memberi tanda tidak sama. Kemudian yang kedua ada gambar bibir. Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Tulis angka 5 dalam kotak. Kemudian yang sebelahnya lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Tulis angka 5. Angka 5 bibir dan 5 bibir sama tidak? Sama kan? Berarti diberi tanda sama. Nah, sekarang anak-anak akan melanjutkan kegiatannya dari rumah ya. Oke anak-anak, ibu saya yakin anak-anak pasti bisa. Anak-anak, cukup sekian kegiatan belajar kita hari ini. Tetap semangat. Ibu Asa tunggu hasil kegiatan belajar anak-anak di rumah. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace. Bye-bye.